Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin siap mengoperasikan unit transfusi plasma konvalesen. Alat ini merupakan bantuan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pengoperasian unit transfusi plasma konvalesen ini diresmikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur. Usai meresmikan unit transfusi konvalesen ini, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur berharap tingkat kesembuhan pasien COVID di Kalimantan Selatan dapat meningkat. Saat ini sudah mencapai 77% lebih pasien yang sedang terkena COVID-19 mengalami kesembuhan. Dengan adanya unit plasma konvalesen diharapkan semakin banyak pasien yang disembuhkan. Tujuan kita khususnya Rumah Sakit Ulin dalam rangka penanganan COVID-19. Alhamdulillah, kalau secara teknis yang ditanya ke para rumah sakit ataupun dokter teknisi ya. Tapi ini adalah upaya yang terus kita lakukan khususnya pemerintah di dalam kita menghadapi COVID-19 yang hari ini sedang melanda wilayah kita. Dan kita tentunya berharap berdoa kepada kita semua, mari kita gotong royong terus. Hari ini kita jangan pernah untuk melengahkan, ya. Walaupun hari agak melanda, tapi kita tetap waspada, berhati terus. Protokol kesehatan tetap harus kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan harus kita lakukan sampai benar-benar nanti vaksin benar-benar dapat digunakan dan beredar. Itu baru kita pasti akan lega semua, ya. Dengan keberadaan unit transfusi plasma konvalesen ini diyakini para pasien COVID yang dalam kondisi kritis pun dapat dibantu untuk sembuh. Untuk pengoperasiannya, RSUD Ulin telah melatih tenaga dari RSUD Ulin sendiri bekerja sama dengan RS Dr. Sutomo Surabaya. Konvalesen merupakan salah satu, jadi bukan yang utama ya, salah satu untuk mengobati pasien COVID-19 dalam kondisi parah. Berapa lama itu kalau dalam transfusinya itu? Proses pengambilan dari donor sampai menjadi plasma memakan waktu antara 30 sampai 45 menit. Kemudian setelah itu melalui proses berbagai macam alat sehingga muncullah plasma konvalesen, dan setelah itu kita bekukan minus 34 derajat. Setelah beku 34 derajat maka plasma itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muslim mengatakan saat ini terus dilakukan pencarian para pendonor plasma konvalesen. Ini konsentrasi kita menginventarisasi dan mencari donor-donornya juga, kemudian diuji ya mengenai kriteria, kemudian bisa dijadikan donor yang sesuai dengan kriteria atau kita ambil. Dengan adanya unit transfusi plasma konvalesen ini diharapkan upaya penyembuhan pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan lebih baik lagi. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin kini memiliki unit transfusi plasma konvalesen. Alat ini merupakan bantuan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan diharapkan dapat membantu tingkat kesembuhan pasien COVID di Kalsel. Bagaimana pemanfaatan alat ini dan fungsinya lebih jauh? Hari ini kita akan berbincang dengan PLT Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Izak Zulkarnain. Tapi sebelum berdialog, saya akan menggunakan face shield atau pelindung muka terlebih dahulu karena harus memenuhi protokol kesehatan ketika berbicara dengan orang lain. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak sore ini Pak? Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat terlebih dahulu karena akhirnya kita memiliki alat transfusi plasma konvalesen ini ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Pak bisa dijelaskan kepada pemirsa TVRI sebenarnya alat ini apa dan fungsinya apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang kemarin diresmikan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 8 September ya, 8 September 2020 adalah peresmian unit transfusi darah. Jadi yang kita sebut dengan UTD rumah sakit. Nah, di dalam unit transfusi darah rumah sakit itu ada seluruh pelayanan darah termasuk plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen itu apa? Plasma konvalesen itu adalah salah satu komponen darah yang dikelola oleh UTD Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin untuk alternatif pengobatan pada pasien yang menderita penyakit COVID-19. Nah, sekarang kenapa itu bisa mengobati? Karena yang diambil adalah dari donor. Orang-orang yang sudah sembuh
dari penyakit COVID-19. Jadi asumsinya di dalam darah pasien tersebut sudah mengandung cukup antibodi, di mana kita tahu bahwa COVID-19 atau COVID-19 itu sampai saat ini belum ada obatnya. Vaksinnya pun masih dalam proses penyiapan dengan berbagai macam penguji cobaan. Nah, plasma konvalesen itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai imunisasi pasif. Imunisasi Sedangkan pasif, vaksin nanti kalau sudah mulai beredar itu adalah imunisasi aktif. Ya, jadi apa bedanya yang pasif sama aktif? Imunisasi aktif, misalnya vaksin besok sudah di-launching dan diedarkan di Indonesia, tubuh membentuk sendiri antibodinya. Sedangkan yang pasif, yang dimasukkan dalam plasma konvalesen, plasmanya itu sudah mengandung antibodi, sehingga siap pakai untuk dipakai melawan virus COVID-19. Gitu. Oh, artinya memang kita memerlukan donor seperti itu ya Pak ya. Betul. Saat ini. Kalau boleh kita ketahui ada sudah berapa banyak donor para pendonor yang mau mendonorkan antibodinya, kita sebutkan seperti itu sampai saat ini? Ya, syarat-syarat untuk donor itu sebetulnya cukup ketat. Jadi yang pertama adalah terutama untuk pasien laki-laki, usia antara 15 sampai 60 tahun. Kemudian yang kedua berbadan sehat dalam artian sudah tidak ada lagi sakit COVID-19, minimal 14 hari. Kemudian dari screening didapatkan antibodi yang cukup tinggi. Jadi pasien itu kalau disebut mempunyai antibodi yang cukup tinggi, itu biasanya sembuh dari penyakit COVID dengan derajat sedang sampai berat. Nah, sampai saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sudah berhasil menghasilkan 4 kantong plasma konvalesen dari sekitar 7 penderita, gitu ya. Nah, dari sana sekarang sudah kira-kira 2 kantong yang sudah dimanfaatkan untuk dipakai di ICU Rumah Sakit Ulin. Saya juga pernah membaca artinya dalam 1 liter plasma itu menghasilkan 8-10 gram antibodi COVID seperti itu ya Pak ya. Terus dengan 4 kantong ini sudah berapa gram yang dihasilkan dan akan berapa pasien yang bisa ditolong dengan menggunakan plasma darah ini? Ya. Jadi rata-rata hasil dari 1 donor itu 400 cc atau 80 sampai 100 mg. Dan biasanya kita pecah jadi 2. Jadi 200 cc dan 200 cc. Sehingga dari situ adalah ekspertise daripada dokter parunya yang merawat. Rata-rata pasien itu mendapatkan 2 kali 200 cc dalam waktu 2 hari. Terus Pak, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari unit transfusi plasma konvalesen ini Pak? Artinya prosesnya gimana sehingga mendapatkan antibodi murni, kita sebut seperti itu? Ya, jadi yang pertama yang paling penting adalah screening donor. Jadi screening donor tadi sudah saya sebutkan, terutama laki-laki dewasa. Kemudian sudah sembuh dari COVID minimal 14 hari. Kemudian yang ketiga, yang tadi belum sempat saya sampaikan, harus bebas dari infeksi virus yang lain seperti HIV/AIDS, hepatitis, atau penyakit parasit yang lain, terutama yang COVID ya. Kemudian yang berikutnya harus mempunyai titer antibodi yang tinggi. Kalau itu semua sesuai dengan syarat, baru diambil darahnya dan dimasukkan alat yang disebut dengan aperesis. Dari aperesis itulah langsung diproduksi plasma, kira-kira 1 pasien diambil 400 sampai 450 cc. Nah, setelah jadi plasma konvalesen itu langsung kita bagi 2, 200 cc dan 200 cc, dan dalam waktu yang tidak boleh lebih dari 5 menit harus masuk ke dalam suatu, ya boleh dikatakan freezer, seperti freezer gitu, dengan pembekuan cepat. Jadi quick freezer itu sampai minus 30. Setelah beku baru dipindah ke freezer yang kedua dan dibekukan menjadi minus 39 derajat. Nah, di sana bisa bertahan antara 3 bulan sampai 6 bulan untuk plasma konvalesennya itu tidak rusak.
kemudian antibodinya yang kita sebut imunoglobulin itu juga tidak rusak. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pasien yang memerlukan? Biasanya pasien-pasien yang memerlukan itu menghubungi UTD, Rumah Sakit Ulin, dan dari yang beku itu kita cairkan. Namanya alatnya towing. Nah, setelah dicairkan, baru kemudian dilakukan pengecekan. Apakah donor ini cocok dengan resipien atau yang mau menerima pasiennya seperti itu ya Pak pasiennya, ya? Itu berapa lama prosesnya Pak dari yang kita sebutnya plasma darah seperti itu kemudian menjadi antibodi itu berapa lama prosesnya? Jadi begitu sudah masuk alat apresis dan kemudian keluar plasma itu sudah langsung. Oh, sudah langsung bisa digunakan ya Pak ya. Tapi tinggal mencocokkan apakah cocok dengan resipien itu atau enggak. Oke. Biasanya pasien yang memang sangat perlu sekali atau sangat mendesak sekali untuk menggunakan plasma darah ini adalah pasien COVID yang seperti apa Pak? Apakah yang ringan, yang berat atau ada kriteria khususnya seperti itu? Ya. Jadi perlu disampaikan bahwa plasma konvalesen itu adalah salah satu alternatif untuk pengobatan dan memang standar secara internasional ataupun di Indonesia itu sekarang sih masih belum ada, tetapi hampir semua negara itu sudah mulai memakai karena melihat hasilnya. Nah, dari penelitian-penelitian itu ternyata pasien dengan COVID kriteria sedang sampai beratlah yang indikasinya untuk diberi plasma konvalesen. Tetapi pasien dalam kondisi kritis, dalam hal ini sudah masuk ke dalam ventilator, semua memakai alat bantu, itu sebetulnya tidak ada indikasi, walaupun kadang-kadang tetap diberi karena angka keberhasilannya pun lebih kurang dibandingkan yang derajat berat. Kalau sampai hari ini sudah berapa pasien COVID yang indikasinya berat, ringan, sedang dan berat seperti itu yang sudah menggunakan plasma darah ini? Ada 2 pasien yang sudah diberikan plasma konvalesen produksi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Kalau yang sebelumnya kita mendapatkan plasma konvalesen dari Rumah Sakit RSPAD Jakarta. Terus sudah menunjukkankah indikasi ini ke arah positif atau seperti apa dengan menggunakan plasma darah ini? Hasilnya seperti itu Pak? Jadi tahapannya memang panjang. Jadi yang pertama tadi adalah screening donor, kemudian yang kedua adalah dosis. Dosisnya itu cukup 1 kali 200. Artinya setiap orang beda-beda Pak dosisnya? Beda-beda, tergantung dari ekspertisi dari dokter parunya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, sekarang yang masuk ke dalam pasien itu adalah masih dalam tahap evaluasi. Setelah evaluasi dan monitoring, baru nanti pelaporan. Nah, dari pelaporan itulah baru kita mendapatkan hasil apakah dari plasma konvalesen itu mempunyai respon atau tidak. Kalau biasanya kita kan pasien yang terindikasi positif COVID, kemudian mereka memiliki gejala, memiliki tanda-tanda bahwa sudah sembuh, mereka akan dilakukan tes swab seperti itu. Sedangkan kita tahu bahwa tes swab itu sendiri memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya. Apakah dengan menggunakan plasma darah ini, seperti saya sudah ada juga sedikit membaca bahwa katanya dengan menggunakan plasma darah atau antibodi ini katanya tidak perlu menggunakan PCR lagi atau lebih cepat seperti itu untuk mengetahui hasilnya. Ya, jadi salah satu standar untuk kriteria screening donor tadi adalah yang saya sebutkan tadi, donornya bebas virus, baik itu hepatitis ataupun AIDS atau COVID. Sehingga sebelum diambil darah untuk menjadi plasma konvalesen tetap harus dilakukan swab. Terus mengenai tenaga ahlinya Pak, ini seperti apa Pak? Apakah kita mendatangkan tenaga ahli dari luar atau memang sudah menggunakan tenaga ahli dari Rumah Sakit Ulin sendiri? Jadi sebelum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin itu terbentuk UTD, unit transfusi darah, sebelumnya sudah ada yang disebut dengan bank darah. Walaupun seperti itu, tetapi untuk tenaga ahli sudah ada untuk mengelola darah secara umum. Walaupun untuk plasma konvalesen mereka belum ada pengalaman. Jadi tenaga ahli sekarang yang dipakai adalah semuanya dari Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan bimbingan dan pelatihan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, Surabaya. Jadi sebelum di-launching atau sebelum diresmikan oleh Bapak Gubernur, prosesnya sebetulnya sudah panjang. Jadi mulai dari perancangan ruangan, menghitung kapasitas ruangan, kemudian menentukan alat-alat apa yang harus dibeli, dan SDM.
Nah, untuk persiapan SDM kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Oke. Kita tidak perlu datang ke Surabaya, orang Surabaya pun tidak perlu datang ke Banjarmasin. Jadi kita semuanya pelatihannya melalui Zoom ya, seperti itu. Oke. Dan setelah 2-3 kali baru kita berhasil untuk memproduksi sendiri di Banjarmasin. Oke, kalau kita boleh tahu sendiri, kita boleh tahu Pak, sekarang ada berapa sih jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ulin? Di Rumah Sakit Ulin? Ya, jadi dari kapasitas tempat tidur sebanyak 180, Oke. sekarang yang dirawat adalah 82 Oke. pasien. Jadi dari kapasitas itu sebetulnya sudah menurun dibandingkan awal-awal pandemi atau pada 1 bulan yang lalu, di mana kapasitasnya hampir terisi 90-90% lah ya. Nah, sekarang sudah mulai kondisi menurun, bukan karena jumlah pasiennya yang berkurang, tetapi hampir semua rumah sakit umum daerah seluruh kabupaten kota sekarang sudah mempunyai ruang isolasi. Kalau dulu semuanya harus dikirim ke Ulin ya Pak ya? Ya, ke Banjarmasin. Oke, Pak, dengan jumlah pasien yang sekarang 82 yang dirawat seperti itu, apakah pihak rumah sakit yang menentukan mereka siapa-siapa saja yang boleh menggunakan plasma darah ini, atau mungkin dari keluarga pasien yang ingin meminta seperti itu kepada rumah sakit untuk bisa mendapatkan plasma darah itu? Ya, jadi semua pemakaian plasma konvalesen adalah kompetensi dari dokter spesialis paru. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan, mulai dari klinis, laboratorium, sampai foto paru-paru. Dan itu biasanya ditentukan oleh mereka dengan melihat stok di kita. Karena memang kita sudah berhasil 4 kantong, tetapi kita hanya mempunyai 2 kantong golongan darah A dan 2 kantong golongan darah B. Yang lainnya masih belum punya. Jadi kalau pasiennya golongannya di luar itu, ya sementara ini kita tidak bisa memberi. Oke, Pak, terkait dengan harapan Gubernur agar membantu lebih banyak dan lebih cepat dalam penyembuhan pasien COVID-19 ini, menurut Bapak sendiri dan himbauan juga kepada masyarakat seperti apa, Pak? Ya, jadi selama pandemi COVID-19 ini tetap kehati-hatian perlu. Jadi tetap jangan lupa memakai masker. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah, jangan berkerumun, dan sering cuci tangan, serta mempunyai pola hidup yang sehat. Dalam hal ini tidur cukup, makan yang bergizi, dengan diiringi olahraga yang cukup. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga memang alat ini memang membantu kita untuk segera menyembuhkan pasien-pasien yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Ulin. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Izak Zulkarnain. Semoga tetap semangat Pak dan tetap sehat. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikian dialog kami dengan Dr. Izak Zulkarnain, PLT dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Dan Kalimantan Selatan hari ini akan kembali sesaat lagi dengan informasi Badudus atau Bamandi Mandi. Tetaplah bersama kami.